Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita sehat dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar bersama-sama materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2, yaitu pelajaran yang kedua dengan tema Asyik bisa membaca Al-Quran. Pak Guru berharap setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat melafalkan surat An-Nas dengan benar dan jelas. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan hafalan surat An-Nas dengan benar dan jelas. Dan yang ketiga, dapat memahami pesan atau isi pokok yang terkandung dalam surat An-Nas. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Ikuti bacaan Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Anak-anak yang soleh-solehah, bisakah kalian membaca Al-Quran? Tentu, selagi kita mau belajar dan rajin membaca, saya yakin kalian pasti bisa. Karena membaca Al-Quran itu mudah dan mengasyikkan, sekaligus mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Oleh karena itu, mari kita pelajari Al-Quran, khususnya surat An-Nas, sesuai dengan materi kita kali ini. Berikut lafadznya anak-anak, silahkan kalian tirukan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Itulah lafal surat An-Nas. Terdiri dari 6 ayat, tergolong surat Makkiyah karena turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas berisi tentang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan jin dan manusia yang selalu menggoda manusia dengan cara membisikkan dalam hati yang dapat menimbulkan rasa was-was atau ragu-ragu dalam melakukan kebaikan. Contoh, ketika kita hendak berangkat ke sekolah atau berangkat mengaji ke musholah, kadang-kadang ada rasa was-was atau ragu-ragu. Mau berangkat, apa mampir dulu ke rumah teman untuk bermain? Perasaan seperti ini menandakan kita sedang diganggu oleh setan anak-anak, yaitu setan yang membisikkan pada hati kita. Jika kita tergoda, maka kita tidak akan berangkat ke sekolah atau ke musholah. Tetapi jika kita menang melawannya, lebih memilih belajar daripada bermain. Itu menunjukkan kita menang melawan bisikan setan. Oleh karena itu, jika kita ragu-ragu mau melakukan kebaikan, maka bacalah surat An-Nas. Karena dengan membaca surat An-Nas, kita meminta perlindungan kepada Allah dari bisikan jin atau manusia
yang menggoda pada diri kita. Itulah isi yang terkandung dalam surat An-Nas. Selanjutnya, bagaimana cara membacanya? Cara membaca surat An-Nas dengan benar ada beberapa hal yang harus kita perhatikan anak-anak. Di antaranya adalah bacaan gunnah. Apa bacaan gunnah itu? Berikut penjelasannya. Gunnah artinya berdengung. Bacaan dibaca dengung atau gunnah apabila ada nun atau mim tasdid. Seperti contoh, inna, amma. Cara membacanya ditahan. Inna, tidak cukup inna, harus ditahan. Amma, tidak cukup amma, tapi harus ditahan. Coba kita perhatikan pada surat An-Nas. Pada setiap ayat ada bacaan gunnah. Contoh di ayat yang pertama. Perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Ada nun tasdid yang harus dibaca dengung. Ayat yang kedua, perhatikan anak-anak dan silahkan ditirukan. Malikin nas. Juga ada bacaan nun tasdid. Ayat yang ketiga, ilahin nas. Sama, ada bacaan nun tasdid. Ayat yang keempat, perhatikan sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Ada bacaan nun tasdid. Yang kelima, perhatikan dan tirukan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Nun tasdid pada akhir ayat. Dan ayat yang terakhir, perhatikan. Minal jinnati wan nas. Ada nun tasdid. Bahkan di ayat yang terakhir ini ada 2 nun tasdid. Jika kalian menemukan nun tasdid, maka disebut bacaan gunnah, yaitu bacaan berdengung dengan menahan ketika membacanya. Itulah bacaan gunnah pada surat An-Nas. Untuk mim tasdid dalam surat An-Nas kita tidak menemukan anak-anak, tapi di surat-surat yang lain pasti ada. Silahkan kalian lihat dan pelajari sendiri di rumah. Itulah cara membaca surat An-Nas. Silahkan kalian latih di rumah dengan cara membaca berulang-ulang sampai hafal dan benar bacaannya. Demikian pembelajaran kita kali ini anak-anak. Tetap semangat belajar. Sebagai evaluasi pembelajaran kita kali ini, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Tunjukkan hafalan surat An-Nas dengan benar dengan cara merekam dalam bentuk video dan kirim ke nomor WA pribadi. Itulah akhir dari pembelajaran kita kali ini. Sekali lagi saya berpesan tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.